Kepala Cabang Dinas Bitung, Dr. Anda Femi Mamahir. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung, Ibu Syahna Dewi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Bitung, bahkan yang kami banggakan seluruh pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Bitung. Baiklah, saat itu semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 hari ini, Rabu 20 November tahun 2024 dimulai. Atas nama pimpinan sekolah mengucapkan kepada kita semua selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan yang telah tersusun di saat ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin diundang berdiri. Kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Profesor dan kepada seluruh hadirin yang hadir di saat ini, sehingga segala sesuatu boleh berlangsung dengan segala baik, lancar, tanpa gangguan dan hambatan apapun. Terima kasih Tuhan, ini membuat syukur kami di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadirin sekalian, saat ini kita akan mendengarkan bersama laporan panitia yang akan dibacakan langsung oleh Sekretaris Panitia Asesmen Sumatif berbasis proyek SMA Negeri 1 Bitung. Kami undang. Bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Yang terhormat Kecapin Bidang Cabang Negeri Bitung, kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Anda Femi Mamahir. Yang terhormat Kepala Guru yang saya hormati, seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Bitung yang hadir bersama dalam kesempatan asesmen berbasis proyek yang dipertegas sumatifnya, asesmen sumatif berbasis proyek. Perkenankan memberikan gambaran sekitar apa dan bagaimana asesmen ini dilaksanakan. Ibu Kecapin dan Ibu Kepala Sekolah beristimewa.
latar depan mengapa kita menjalankan asesmen berbasis proyek yang sebenarnya masih unik atau langka ini adalah status SMA Negeri 1 Bitung secara formal sebagai sekolah penggerak. Sementara latar belakang itu menyangkut ya, orang menyingkat PJBL, PGBL Inggrisnya. Itu ciri menjadi metode pembelajaran yang kokurikuler itu yaitu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga di luar konteks atau di dalam PGBL ini menjadi terutama dalam rangka penelitian tindakan kelas menjadi bahan untuk materi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan di kota-kota besar bahwa PGB ini menjadi basis dari sebuah asesmen atau yang kita kenal dengan proses ujian misalkan semester. Ini yang kita penting pahami sehingga ada sedikit perbedaan dengan apa yang disebut P5, karena P5 menekankan penguatan karakter ya atau profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sementara asesmen berbasis proyek yang basisnya adalah PGB ini baru boleh direalisasikan uji cobanya pada bulan Mei. Tersistem, terstruktur dan yang istilahnya masif, artinya melibatkan hampir semua kelas. Nah, tinggal ada 7 kelas yang tidak dilibatkan karena pertimbangan keterbatasan tim pengajar yang tidak mengikuti asesmen ini. Mereka diikutkan pada asesmen berbasis portofolio atau kita sebut metode portofolio. Nah, karena itu dari sini kita boleh memahami PGB ini adalah salah satu model pendekatan pembelajaran saintifik. Jadi keilmuannya itu sangat ditekankan sehingga PGB itu intinya adalah penelitian, riset. Nah, ini hal yang memang berat apalagi untuk kelas 10, tetapi pihak sekolah, kepala sekolah, dewan guru juga memahami bahwa di balik proses asesmen ada tetap pembelajaran. Maka meski sederhana kita memperkenalkan PGB ini, proses penelitian atau riset ini kepada peserta didik sambil memondisikan mereka untuk dapat berpikir ilmiah, karena ilmiah itu berbasis proyek mengucapkan terima kasih. Dan saat ini hadirin sekalian kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Kepala SMA Negeri 1 Bitung. Kami sebut dengan hormat Ibu Syahna Beisa SPB. Kepada Ibu, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Gunung Bitung, Ibu Dr. Anda Dendi Pamahit bersama dengan jajaran. Yang saya hormati panitia pelaksanaan penilaian asesmen sumatif berbasis proyek SMA Negeri 1 Bitung. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru hebat yang hadir di tempat ini, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pelajar Pancasila kelas 10, 11, dan 12. Hari ini kita sama-sama bersyukur
pertama kami laksanakan memang panitia masih sama ya, masih ada Pak Sofian dan kawan-kawan yang lain teman-teman. Memang hampir semua ya, dari sekian rombol ada 30 rombol yang melaksanakan PBJL ini, dan memang tersisa 7 rombol karena keterbatasan guru ya, keterbatasan guru pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi adik-adik siswa dalam kegiatan ini, dan kita berdoa agar supaya di kali keempat tahun depan semua sudah 100% menggunakan PBJL untuk mahasiswa. Jadi shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada Ibu Kepala Sekolah diucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan asesmen sumatif berbasis proyek secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Bitung, Dr. Randa Premi Mamani. Kepada Ibu, saya silakan. Terima kasih, selamat pagi, selamat sore. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah Desa Bitung, Ibu Syarifah Sastri. Yang saya hormati Ketua Panitia, Sekretaris dan seluruh anggota panitia dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, para wakil-wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru tata cara, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami dikasihi, kami banggakan para siswa-siswi yang saat ini sudah siap dalam kegiatan asesmen berbasis proyek. Ya. Hari ini kalian sudah memulai secara resmi untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu berarti bahwa kalian sudah akan memulai bagaimana kiat-kiat sebagai seorang siswa yang nantinya akan menjadi seorang mahasiswa. Ya. Ketika saya hadir di tempat ini tadi, kita pikir-pikir digelar oleh anak-anak dalam secara formalitas bahwa seperti inilah kegiatan ini yang akan dilaksanakan. Memang ketika ini kegiatan dilaksanakan, kalian akan berpikir sebagai seorang mahasiswa ya. Ibu sudah beringat kegiatan asesmen sumatif berbasis proyek SMA Negeri 1 Bitung secara resmi. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyaksikan bersama pengalungan kartu tanda asesor dan penyerahan format penilaian oleh Kepala Cabang Dinas Bitung didampingi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung. Mengundang perwakilan Bapak Ibu asesor untuk berada di depan. Saya akan bacakan. Ibu Novianti Ninglaya SPD Gamuning, Ibu Mailani Kalani SPD, Ibu Vini Juwita Sekeon SPD, Bapak Sakir Kubo Esos NPD, Ibu Jenny Rola Sumi. Akan dikalungkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan akan dikalungkan oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Bitung, dan untuk barisan kedua akan dikalungkan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung.
Perlu diketahui oleh Kepala Cabang AS itu bahwa peserta yang berada di depan ini adalah perwakilan dari setiap kelas yang hari ini ada 2 kelompok yang akan tampil dan akan dilanjutkan pada hari Kamis dan hari Jumat sesuai jadwal di kelas masing-masing. Pertama yang dilakukan oleh Ibu Kepala Cabang IAS itu selesai. Barisan pertama pindah ke belakang. Itu yang peserta itu dong. Setelah pengalungan kartu tanda peserta akan dilanjutkan dengan foto bersama, juga mengundang Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk bergabung bersama untuk foto bersama. Panitia asesmen. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tangan. 1, 2, 3. Ya, selesai. Silakan kembali ke tempat duduk dengan tertib. Mari. Dan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman panitia, bahkan pun teman-teman guru, adik-adik siswa untuk kolaborasi yang boleh tercipta sampai saat ini. Terima kasih banyak dan berharap untuk kegiatan kita sebentar bahkan pada 2 hari ke depan ini itu semua akan boleh terlaksana dengan segala baik. Sekali lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ibu Sosial mengucapkan terima kasih. Dan saat ini bersama kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemuda. Hadirin diundang berdiri. Bangun Pemuda,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua, sehingga khusus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik hadirin sekalian, saat ini kita akan melanjutkan bersama dengan asesmen sumatif berbasis proyek, mengundang para peserta untuk sesi pertama ini. Untuk sesi pertama, kelompok 3 dari kelas 11-8 mewakili Mapel 4. Mari kita bersama dengan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan dan mengundang juga tim asesor yang pertama Ibu Novianti Nilai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang telah meninggalkan ruangan ini, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bitung, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi yang ada di saat ini. Ya, pada saat ini kita akan memulai sebuah kegiatan yang istimewa, yaitu asesmen sumatif semester gasal. Ini khususnya kelompok yang akan tampil ada di mata pelajaran fisika dengan pendekatan berbasis proyek. Nah, asesmen ini bukan hanya sekedar ujian saja, tetapi akan mengukur pemahaman tentang materi yang sudah kalian pelajari, khususnya materi fisika, tetapi juga merupakan kesempatan bagi kalian untuk bisa menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan keterampilan praktis yang sangat penting di dunia nyata saat ini. Adapun yang menjadi tujuan dari asesmen ini yaitu nanti kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam situasi nyata, kemudian bekerja dalam tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, berinovasi dalam merancang eksperimen atau produk menggunakan konsep fisika, dan yang keempat mengkomunikasikan ide dan hasil kerja kalian dengan cara yang jelas dan sistematis. Dengan ketukan palu ini, saya nyatakan asesmen berbasis proyek dimulai. Semoga sukses untuk kita semua. Masing-masing kelompok yang nanti akan tampil diberikan waktu 25 sampai 30 menit yang terdiri dari 5 sampai 7 menit untuk presentasi, 17 sampai 20 menit adalah tanya jawab, 2 menit rekapitulasi nilai, dan 1 menit pembacaan naskah keputusan. Adapun yang menjadi kriteria penilaian atau aspek-aspek yang dinilai, yang pertama adalah keilmiahan laporan proyek, kemampuan mempresentasikan laporan proyek, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan mempertahankan laporan sebagai hasil karya sendiri. Di saat ini kami silakan untuk kelompok 1 dari kelas 11-8 untuk mempresentasikan proyeknya. Silakan dimulai dan tunjukkan yang terbaik.
sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Indra Mayasa. Di sebelah kiri saya ada Karen Arsel Indi, dan di sebelah kanan saya ada Dea Saat, Injil Dumendene, Kesia Malaure, Reva Preunia, Salomita Ahmad Saleh, Iskal Mondor Kelvin Kitung, Anjali Rambi, Anjali Takaeng, serta Mikaela Arabaa dan Selen Durano. Ya, saya akan lanjutkan presentasi kami dan laporan penelitian kami menggunakan judul pengaruh kinematika gerak melingkar pada jam dinding. Untuk bagian bab 1 pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas saya akan menyampaikan tentang bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang kecepatan yang arahnya menyinggung lintasan sudut pusat yang ditempuh dengan benda dengan ketentuan waktu. Rumus dari kecepatan sudut adalah 2 pm. Dan yang keempat, ada konsep gerak melingkar pada jam dinding. Jarum jam dinding dirancang untuk berputar mengelilingi pusat jam. Untuk memahami konsep gerak melingkar pada jam dinding, kita perlu memahami beberapa besaran seperti periode yang diberi lambang T huruf T besar, yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan satu putaran. Biasanya bagaimana kesesuaian dengan aktivitas kegiatan sehari-hari terkait dengan judul yang kalian pilih. Boleh ditambahkan itu. Kemudian ada satu pertanyaan untuk kalian, karena Mem mau kasih banyak pertanyaan, ini Mem yang bimbing Pak Monitor. Jadi cuma satu pertanyaan. Setelah kalian melakukan kegiatan ini, jadi mulai dari tahap perencanaan, penelitian, bahkan sampai tahap asesmen ini, kira-kira ada tidak perubahan sikap? Karena ini Mem sudah baca di bagian bagian latar belakang ya, pendahuluan latar belakang. Di situ ada mengenai hakikat sains. Jadi hakikat sains itu ada 4. Ada proses, aplikasi, dan sikap. Nah, kira-kira perubahan sikap apa yang terjadi di diri kalian ketika kalian menyelesaikan kegiatan ini? Jadi contoh-contoh perubahan sikap apa yang terjadi di diri kalian ketika kalian menyelesaikan atau sampai pada tahap kegiatan ini, asesmen sumatif berbasis proyek. setelah penelitian skripsi ini, mungkin kami belum mengalami beberapa perubahan sikap positif seperti kepercayaan diri yang lebih tinggi, menyelesaikan penelitian dan meningkatkan keyakinan pada kemampuannya. Yang kedua, kedisiplinan dan manajemen waktu. Pelajaran jadwal yang ketat selama penelitian membantu meningkatkan disiplin. Kalian kirimkan kepada Mem. Tentunya Mem sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian buat ini. Memang untuk sebagai pengenalan, sebagai pemula, ini sudah bisa dikatakan sangat luar biasa. Karena yang memang perlu diapresiasi, karena yang dengan waktu untuk nomor 1 dari kelas 11-8. Namun di sini ada beberapa hal yang Mem ingin tanyakan terkait pemilihan judul penelitian. Ketika kalian memilih judul penelitian, itu harus dilatar belakangi oleh suatu masalah. Ada masalah dulu, baru boleh ditentukan judulnya. Nah, pada latar belakang yang sudah kalian uraikan di sini, tertera di sini alasan kelompok kami mengangkat tema pengaruh kinematika gerak melingkar pada jam dinding karena tidak banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang penelitian ini. Yang menjadi pertanyaan Mem, adakah masalah lain yang kalian temukan yang berhubungan dengan judul penelitian kalian? Karena di sini Mem belum melihat itu, mungkin belum dijabarkan atau bagaimana.
Mungkin itu saja pertanyaan dari Mem. Terima kasih. Hasil rekapitulasi tim asesor yang saat ini sudah kami rampungkan. Naskah keputusan tim asesor asesmen sumatif berbasis proyek, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan menyatakan bahwa fase F kelas 11-8 kelompok 1 proyek mata pelajaran fisika lulus dalam asesmen berbasis proyek dengan nilai 87 atau predikat baik memuaskan. Itu 20 November 2024 tim asesor yang kedua Nuryanti Milaya SPDM Link sudah bertanda, kemudian sekretaris Mailani Patricia November Kalangi Sarjana Pendidikan sudah bertanda, dan anggota Fini Sektor Sarjana Pendidikan sudah bertanda. Terima kasih. Tahan sekali lagi. 3. Iya, selesai. Karena telah memaparkan materi manfaat penelitian, kajian teori beserta dengan hipotesis penelitian kami, saya akan melanjutkan pemaparan materi di bagian metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian kami yang di dalamnya ada dua, yaitu jenis penelitian dan juga variabel penelitian. Untuk penelitian kami ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengukur seberapa besar pengaruh fasilitas sekolah terhadap kebiasaan belajar siswa di SMA dan D1 itu. Dengan variabel penelitiannya ada variabel bebas atau variabel independen, yaitu yang kita simbolkan dengan X adalah fasilitas sekolah. Lalu ada juga variabel terikat atau variabel dependen yang simbolkan dengan Y adalah kepuasan belajar siswa. Di sini variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang akan terpengaruhi oleh variabel bebas. Ataupun singkatnya bisa dibilang kalau misalnya variabel bebas ini adalah sebabnya, sedangkan variabel terikat ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada populasi. Populasi ini adalah suatu elemen krusial dalam suatu penelitian. Populasi mencakup keseluruhan kelompok atau wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik populasi kami ada karakteristik demografi dan juga karakteristik akademis. Karakteristik ini akan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk penelitian kami ini, populasi menjadi fokus kajian kami adalah seluruh siswa dan siswi di SMA dan D1 itu pada tahun ajaran 2024-2025 yang totalnya ada 1.446 dengan data yang kami ambil per Oktober 2024. Selanjutnya untuk sampel ini adalah sebagian dari populasi yang dipilih menggunakan metode-metode tertentu untuk mewakili karakteristik populasi karena seringkali tidak mungkin ataupun tidak efisien untuk mengambil data dari seluruh populasi. Oleh karena itu, kami akan mengambil sampel dengan metode proportionate stratified random sampling. Metode ini akan membuat kita mengambil sampel secara acak untuk menghindari adanya bias, dan juga metode ini digunakan apabila anggota ataupun unsur dari populasi itu tidak homogen atau berskala secara proporsional. Yang dimana teknik ini sesuai dengan populasi kami, yaitu populasi kami ini tuh bertingkatan kelas, yaitu ada kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, yang dimana jumlah siswa per tingkatannya itu berbeda. Oleh karena itu, kami memilih teknik ini sebagai teknik pemilihan sampel kami dengan beberapa kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi terhadap pemilihan sampel atau nilai standar. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah sampel, kami menggunakan rumus Lofin. Rumus Lofin ini adalah metode statistika yang akan menentukan jumlah sampel dari populasi yang besar sehingga hasil yang kita dapatkan dari sampel itu memiliki tingkat keandalan tertentu, ataupun hasil yang kita dapat dari sampel itu dapat merepresentasikan kondisi dari populasi dengan baik. Rumus Lofin yang kami gunakan adalah rumus Lofin dengan tingkat kesalahan 5%. Tingkat kesalahan 5% ini berarti hasil yang kita dapat dari sampel itu akan memiliki kesalahan maksimum 5%.
atau dengan kata lain, hasil yang kita dapat dari sampel itu 95% sesuai dengan kondisi populasi yang sebenarnya. Berikut adalah rumus Lowin. Dengan rumusnya N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dikali dengan E pangkat 2. Dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel yang diperlukan, N besar adalah jumlah populasi, dan N kecil adalah tingkat kesalahan yang dapat kita toleransi ataupun error margin, yang dimana di sini kita memilih 5%, atau jika dimasukkan ke dalam rumus kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,5. Setelah kita masukkan jumlah sampel dan juga error margin ke dalam rumus Lowin, kita mendapat bahwa jumlah sampel minimumnya adalah 313 siswa. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau misalnya seluruh siswa dan siswi SMA yang bisa begitu itu bertingkatan kelas, kami akan mendistribusikan 313 siswa itu ke setiap kelas, ke setiap tingkatan kelas, yaitu ada kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12 menggunakan teknik yang sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan dengan definisi teknik tadi, kita bisa menentukan untuk mendapat Oke, dalam proposal penelitian ini saya hanya mendapatkan sedikit atau saran saja dalam daftar isi tentang metode penelitian. Di daftar isi itu halaman 11, tapi di proposal halaman 16 cuma main angka. Itu saja. Dan sebagai pertanyaan, penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk meneliti masalah apa yang akan kita teliti. Jadi mencari tahu apa yang orang tidak tahu, kan? Dalam sistematika atau urutan kalian dalam penyusunan proposal ini sudah sangat baik. Hal yang pertama, penyusunan atau sistematika proposal penelitian adalah kita menentukan judul. Yang pertama kita harus menentukan judul, kita melihat latar belakang apa yang akan kita angkat. Kalau tidak mempunyai masalah, tentunya tidak usah orang angkat, tidak usah orang buat judul itu, kan? Di sini latar belakang yang kalian ambil atau judul ini sangat-sangat baik, yaitu pengaruh fasilitas sekolah terhadap kepuasan belajar siswa di SMA Negeri 1 itu. Di sini ada beberapa variabel yang kalian angkat. Ada variabel X dan juga variabel Y. Yang menjadi pertanyaan, mana variabel X dan mana variabel Y dalam judul tersebut? Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi motivasi Anda dalam mengambil judul atau latar belakang masalah ini? Sekian dan terima kasih. Penguasaan materi itu Anda mendapatkan 10, artinya Anda menguasai materi. Kemudian penggunaan bahasa untuk 10 dan performance 10. Kemudian kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu dari standar tinggi negatif Anda mendapat 38. Oleh karena ini secara keseluruhan kami dari tim asesor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menyatakan bahwa peserta didik yang bernama Ayu Wonto dan kawan-kawan fase F kelas 12-13 kelompok 1 dalam asesmen sumatif berbasis proyek merdeka psikologi lulus dalam asesmen berbasis proyek merdeka psikologi dengan nilai 96. Tadi sudah berdiri dengan lulus tersebut. Kemudian saran kami pemimpin dan asesor ke depan Anda untuk mengolah data untuk tahap selanjutnya yang akan dipresentasikan pada bulan Februari supaya betul-betul datanya bagus dan hasilnya